dengar ada yang cerita teman-teman ini dong bawa ke kasus kekerasan seksual ke kepolisian, terus ada aparat yang tanya begini, oknum aparat yang seperti ini tanya, terus waktu kok diperkosa kok rasa enak atau tidak? Hercules 3.000 lebih suara. Novita, saya pinjam ini kah? Oh ya ini kak, ini tajam. Saya mau minta kertas. Ih Novi, ini yang kemarin itu ya, kasus yang itu ya. Oh kasus iya, yang di benar kakak. itu kasus Tapol jadi pelaku itu jadi korban kekerasan. Ya. Kok bisa sih? Cerita dulu. Banyak sekali kakak ceritanya nanti. Kalau apakah saya harus gambarkan dulu ceritanya sedikit bagaimana? Tahan sebentar. Oke. Teman-teman, selamat malam semuanya. Teman-teman, jadi malam ini kita akan bahas tentang kekerasan terhadap perempuan Papua. Selebihnya nanti sebelumnya kayaknya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya dan teman saya kita akan membawakan bahasan ini. Saya namanya Noris dan teman saya Novita. Nah, kita akan membahas bahasan ini selama beberapa waktu ke depan. Teman-teman silakan mengikuti. Jadi bagaimana Nov? Kok cerita dulu? Jadi begini kak, memang ada korban kekerasan seksual oleh oknum penegak hukum, oknum polisi. Korbannya ini adalah salah satu masa aksi yang waktu itu melakukan demonstrasi di Kabupaten Jayawijaya. Nah, dalam aksi tersebut dia ini ditangkap dan dijadikan statusnya dia dijadikan status sebagai tersangka. Terus kemudian penangkapannya ini tidak sangat wajar begitu kata dia, penangkapannya tidak wajar karena saat penangkapan ditangkap secara paksa, kemudian dia dipaksa untuk harus mengaku bahwa dia ini adalah otak daripada yang membuat aksi saat itu. Jadi walaupun itu jadi si korban ini sebenarnya dia tidak tahu apa-apa saat itu. Jadi setelah ditangkap dia dipaksa untuk mengaku. Kemudian saat dipaksa untuk mengaku, mereka memakai kekerasan juga. Dari oknum kepolisian memakai kekerasan untuk harus dia mengakui apa yang dia lakukan walaupun dia tidak lakukan. Jadi di situ sudah terjadi penganiayaan. Kemudian saat dari Jayawijaya dia dikirimkan lagi ke sini itu tanpa sepengetahuan dari keluarga dan juga tidak diketahui oleh dia sendiri. Dia dikirim ke Jayapura. Kemudian dia ditahan di Polda dan di Polda dia mendapatkan kekerasan seksual oleh oknum polisi yang ada di Polda, gitu kak. Tapi bukannya di Polda Papua tuh ada rumah aman ya? Katanya satu-satunya di rumah aman di Papua tuh cuma di Polda Papua. Iya sih kak, dengar-dengarnya begitu. Tapi apakah rumah aman ini benar-benar berfungsi atau tidak? Kita juga selama penanganan kasus yang kita dampingi, Lembaga Bantuan Hukum Papua juga dampingi kebetulan saya juga dari tim perempuan dan anak. Sangat sulit kak untuk akses itu ruang aman bagi korban. Nah, jadi apakah rumah aman ini benar-benar berfungsi atau tidak, saya juga tidak tahu karena memang selama pendampingan kayaknya minim sekali kakak, kurang sosialisasinya sosialisasi, ya. Bisa jadi. Iya. Jadi teman-teman, kekerasan ini menurut J. Galtung, dia tuh mendefinisikannya tuh, jadi Novita dia mendefinisikannya tuh ada kekerasan langsung dan tidak langsung. Jadi yang tadi Novita cerita tuh dari dia punya cerita semuanya tuh kebanyakan tuh kalau saya lihat sih itu kebanyakan kekerasan langsung ya. Iya, Kak. Dari pihak antara satu dengan pihak lain. Jadi ada 2 orang. Lalu Jack Galtung ini bilang begini, dia tuh seorang sosiologi dari Norwegia. Terus dia bilang begini, ternyata kekerasan terhadap perempuan tuh bahkan kepada manusia lain itu ada 2. Yang pertama tuh kekerasan langsung, yang kedua kekerasan tidak langsung. Kalau kekerasan langsung tuh kayak tadi kekerasan seksual, terus ada perampokan, ada pencurian. Terus kalau kekerasan tidak langsung itu kayak dia dibiarkan kayak anak-anak Aibon. Jadi dibiarkan saja anak-anak itu terus menghirup Aibon terus kayak begitu, dan pendidikan-pendidikan yang tidak diakses. Bahkan keadilan yang tidak diakses sama kawan perempuan yang tadi diceritakan sama kawan Novita itu juga termasuk kekerasan tidak langsung. Jadi secara tidak langsung kawan perempuan ini menerima 2 kekerasan sekaligus kayak begitu. Oh ya Nov, saya mau tanya dong,
kalau kita ngomong-ngomong tentang kekerasan langsung dan tidak langsung, teman-teman di LBH, oh iya teman-teman, sebelumnya perkenalkan ya, kawan Novita ini dari LBH, dari tim perempuan dan anak ya. Ya, LBH Papua. Jadi kalau teman-teman punya kasus-kasus bisa langsung ke LBH Papua, nanti ketemu sama kawan Novita. Ya, kita lanjut ya. Jadi saya mau ini dong dengar cerita Nov, kemarin tuh di LBH tuh bagaimana penanganan kasus terhadap perempuan. Oh iya Kak. Sebenarnya kasus-kasus yang ditangani oleh LBH sendiri banyak kendala, apalagi itu perempuan yang berhadapan dengan hukum Kak. Dan kalau misalnya itu pelakunya adalah penegak hukum juga sulit sekali begitu saat kita lakukan advokasi atau pendampingan untuk si korban tersebut, karena beberapa kali faktanya seperti itu, temuannya seperti itu di lapangan. Ada satu kasus juga yang kasus kekerasan seksual, ini pelakunya adalah penegak hukum, ada salah satu oknum jaksa, dia melakukan pemerkosaan pada anak di bawah umur. Namun ini juga kasusnya terkesan lambat. Dari kasus-kasus sebelumnya mungkin prosesnya agak cepat, tapi pas di kasus ini dia terkesan lambat, tidak tahu apakah ini ada alasan lain atau mungkin juga memang prosesnya seperti itu, tapi prosesnya memang agak lama begitu Kak. Terus kalau dengan dengan pelaku penegak hukum ini juga selama penegak hukum atau pelaku tersebut ini masih di luar, artinya dia tidak di dalam penjara atau tidak ditahan, dia masih punya upaya-upaya lain untuk melakukan upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Dia dengan membayar orang yang ada di sekitar, ataupun dengan bahkan mengancam korban dan keluarga korbannya begitu. Kemudian ada lagi temuan-temuan di kasus perempuan dan anak yang ditangani oleh LBH Papua itu sendiri Kak, saat perempuan yang berstatus sudah memiliki anak, kemudian kondisinya di dalam penjara, dia sangat sulit mengakses penangguhan penahanan saat di dalam penjara begitu Kak. Padahal ada satu kasus itu seorang ibu ini adalah ibu tunggal. Jadi anak-anak yang di luar itu dititipkan bersama neneknya. Kemudian selama di dalam penjara kita sudah sempat mengasih surat penangguhan penahanan, tetapi itu tidak diindahkan oleh pihak kepolisian maupun sampai ke kejaksaan, pengadilan pun tidak mengindahkan itu. Jadi begitu Kak, agak susah bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Apakah ini kita perlu kasih sosialisasi bagaimana sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perempuan itu harus benar-benar atau tidak? Tapi menurut saya juga memang itu sangat perlu begitu Kak. Oh oke. Biasanya kan orang bilang tuh polisi ada untuk mengayomi masyarakat ya, tapi pada kenyataannya ternyata tidak ya. Benar, bahkan perempuan dianggap tidak bisa, bahkan orang yang berkuasa sekalipun di kepolisian maupun aparat hukum, penegak hukum pun tuh dia seperti kebal hukum ya. Iya, ini yang tadi Novita jelaskan tuh kayaknya bukan jelaskan, dia memaparkan beberapa kasus itu kayaknya sangat menurut saya nih Nov, jadi dia sangat dekat sekali dengan kekerasan tidak langsung yang diceritakan yang disampaikan oleh si Bapak Galtung ini. Jadi Bapak Galtung bilang kalau kekerasan tidak langsung itu biasanya berhubungan dengan orang yang punya kuasa. Sedangkan yang tadi Novita bilang itu cerita tentang jaksa, dia kan punya kuasa terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum ya. Bahkan bisa jadi dia dalam pengadilan pun kan dia menuntut ya, menuntut hukuman-hukuman terhadap terdakwa. Jadi sebenarnya banyak sekali ya kayaknya kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum tuh banyak ya. Oke, terus saya ini penasaran sekali, kita kan daerah konflik ya. Ya. Benar Kak. Daerah konflik, daerah otonomi juga, otonomi baru banyak sekali di Papua, sehingga konflik horizontalnya juga banyak ya, masyarakat dengan masyarakat, lalu daerah operasi militer juga ya, sudah dari tahun 60-an. Terus saya penasaran sekali, apakah ada kasus
perempuan yang berhadapan dengan hukum dari konflik ini atau tidak karena status Papua yang daerah konflik ini. Teman-teman pernah ini tidak? Kalau secara konsen LBH Papua sendiri untuk kasus perempuan berhadapan dengan hukum di daerah konflik itu memang belum langsung, tetapi memang kita punya fokus tersendiri buat perempuan yang ada di daerah konflik. Memang itu sangat sulit sekali bagi perempuan yang ada di sana. Memang dari beberapa cerita atau dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan, memang perempuan yang ada di sana itu sangat sulit mendapatkan keadilan, gitu, Kak. Jadi saat dalam kondisi hamil mereka harus tidak tenang begitu, Kak, kondisinya saat itu mungkin tidak tenang, mereka harus lari ke hutan, kemudian ada ibu hamil yang harus melahirkan di hutan, anaknya meninggal, seperti begitu. Itu banyak cerita yang memang kita dengar dan kita langsung lihat begitu, Kak, dari sekitar kita. Iya ya, saya juga pernah baca di beberapa laporan-laporan besar di Stop Sudah atau di laporan saya ada di sini, itu angka tertinggi itu kekerasan terhadap perempuan tuh paling banyak itu pelakunya tuh aparat militer, jadi tentara, polisi, jadi paling atau orang-orang yang punya senjata lah, kuasa dan senjata, bahkan aparat aparat sipil pun ya, aparat sipil di pemerintahan pun juga pernah kasusnya kan baru saja kemarin Jadi ternyata banyak sekali ya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan kalau kita tidak sadar ya, iya, dan kita tidak sadar, kita selalu beranggapan ya pantas sih dia kayak begitu, kan dia pulangnya malam atau tidak, kita semua ya pantas sih orang di situ ada orang mabuk, kenapa sih dia harus cari masalah ke situ. Justru ya kita saling menyalahkan korban. Iya, kalau bahasa kerennya tuh victim blaming. Iya, menyalahkan korban. Padahal sebenarnya tidak ya. Iya, tidak. Kalau dihukum, jadi teman-teman dihukum itu mungkin Novita bisa lebih menjelaskan, tapi sepengetahuan saya kita tuh punya hak atas kebebasan berekspresi, bahkan hidup pun itu untuk tidak dapat kekerasan kita ada ya hukumnya ya. Betul, ada. Sehingga kalau misalnya kayak begitu ya bagaimana ya? Benar, Kak. Tapi Kak, kayak gitu stigma-stigma yang memang hanya tapi yang sering saya dengar itu seperti menyudutkan korban, itu tidak datang dari masyarakat awam saja, tapi memang dari penegak hukum. Itu juga sering seperti begitu, Kak. Mereka juga masih melihat bahwa mereka istilahnya seperti tidak punya pandangan yang benar-benar fokus terhadap perempuan, apa yang benar-benar saat itu terjadi begitu, Kak. Jadi mereka justru menyalahkan korban, dan itu sering terjadi, Kak. Tidak hanya dari oknum kepolisian, oknum jaksa, bahkan oknum pengacara dan oknum-oknum penegak hukum yang lain yang tidak sensitif isu perempuan juga kayak begitu. Dan paling sayang sekali, Kakak, biasanya tuh justru perempuan yang menyalahkan perempuan. Apakah itu mungkin karena tidak terikat secara emosional atau mungkin karena kurang pengetahuan? Saya juga agak sedikit menyesal yang itu, Kak. Iya, jadi banyak sekali dulu juga saya sempat dibilang, tapi kan dia yang salah karena dia suka ganggu suami saya begitu ya. Istilahnya sekarang tuh pelakor ya. Padahal seharusnya bisa jadi bukan dia begitu ya, bukan yang dituduh pelakor ini. Tapi memang waktu itu saya sempat dengar ada yang cerita teman-teman ini dong bawa ke kasus kekerasan seksual ke kepolisian, terus ada aparat yang tanya begini, oknum aparat yang seperti ini tanya, terus waktu kok diperkosa kok rasa enak kan tidak? Nah itu, jadi memang perspektif korban tidak ada ya, perspektif betul, korban, tidak ramah korban itu. Tidak ramah korban. Jadi memang pendidikan perspektif korban tuh penting ya, harus dikasih tahu di pendidikan-pendidikan kita. Terus saya penasaran nih, Nov, terus kalau misalnya kita kan lagi bicara tentang kekerasan ya, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan yang secara langsung, yang tadi Novita cerita masalah pelecehan, terus masalah perempuan yang hamil terus harus melahirkan di hutan, itu kan kekerasan langsung ya dari karena dia diusir kan dari tempat tinggalnya. Terus
kalau kekerasan tidak langsung itu kan jatuhnya karena ada suatu lembaga yang berkuasa atau satu orang yang punya kuasa yang bisa mengatur kehidupan masyarakat begitu. Nah, kita kan kayak tadi ceritanya kawan yang mendapat pelecehan dari aparat di Polda Papua. Nah, kalau yang kawan ini, apakah kasusnya terus diteruskan atau tidak? Karena kan melihat dia kan statusnya status politik ya. Sampai saat ini kasusnya juga tidak diselesaikan, Kak, karena sangat sulit begitu. Kasus ini juga ditangani bukan hanya satu lembaga saja yang menangani, tetapi koalisi kan, koalisi penegak hukum dan HAM Papua yang kebetulan menangani kasus ini. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi yang jelas dan sampai sekarang dia masih di Polda. Oh jadi ini ya, karena status politiknya dia malah menghilangkan kriminal yang dilakukan terhadap dia. Sebenarnya dia ini korban karena status politiknya, korbannya dihilangkan begitu ya. Oh parah sekali ya, berarti itu termasuk kekerasan berlapis ya. Betul. Sudah dituduh sebagai otak pertama, dapat kekerasan verbal di Polres Wamena ya waktu itu ya. Terus habis itu di sini juga pun dapat kekerasan seksual lagi. Ya ampun. Aduh, saya gedek loh dengarnya. Terus selain ini tuh ada kasus anak ada tuh sih? Kalau kasus anak mungkin yang seperti tadi saya cerita, Kak, yang anak yang jadi korban, jaksa itu. Yang anak jadi korban dari jaksa itu mungkin kasus yang paling besar yang kita masih tangani sampai sekarang, Kak. Selain itu kalau kasus anak memang agak sampai sekarang mungkin masih belum masuk ke kita. Mungkin seperti itu, Kak, yang kekerasan seksual, tapi ada juga kekerasan lain tapi mungkin kurang atau mungkin dari pihak korban sendiri merasa malu untuk melaporkan gitu, atau mungkin tidak ada informasi yang tersampaikan ke mereka sehingga mereka tidak tahu lewat mana kita harus laporkan kasus-kasus seperti ini. Gitu. Jadi mungkin karena victim blaming juga ya, terus relasi kuasa juga. Jadi kekerasan terhadap perempuan tuh lebih banyak karena relasi kuasa. Saya jadi ingat dulu waktu kita bikin diskusi dengan Kakak Melan, Kakak Melan sempat bilang kalau perempuan tuh dia dapat kekerasan berlapis karena ada lingkaran-lingkaran. Jadi lingkaran pertama tuh lingkaran perempuan, terus di dalam lingkaran itu di luar lingkaran perempuan tuh ada lingkaran keluarga, terus abis itu setelah lingkaran keluarga ada lingkaran lingkungan, masyarakat, komunitas, setelah itu ada lingkaran negara, sehingga untuk perempuan sendiri, untuk tadi yang diceritakan Novita, untuk dapat keadilan itu ternyata dia harus menembus lingkaran-lingkaran ini sehingga dia harus bisa mendapatkan keadilan ternyata ya. Jadi bagaimana nih, kita tuh sudah banyak sekali kasus-kasusnya sebenarnya, tapi kok terkesan mundur ya? Betul, Kak. Terkesan mundur. Kalau terkesan mundur tuh lebih ke upaya korban mendapat keadilan ya. Benar, Kak. Kalau apa namanya, ini kan kita ngobrol tentang perempuan. Kalau misalnya kelompok-kelompok rentan yang lain bagaimana? Misalnya ODA, kayak begitu. Ini kan perempuan pada umumnya. Kalau teman-teman ODA, teman-teman yang sering didiskriminasikan tuh bagaimana? Kebetulan ini cerita dari kasus yang memang LBH dampingi sendiri. Ada beberapa kasus yang dialami oleh teman-teman yang rentan. Itu salah satu kasus adalah teman korban yang kemudian dia punya sakit dengan keadaan seperti itu, ODA, tapi sangat sulit untuk mengakses obat-obatan atau ARV begitu. Jadi seperti itu, Kak. Kalau untuk ODA atau ODIF seperti itu. Terus kemudian sebelumnya juga ada kawan perempuan yang dia ditahan karena kasus narkotika. Dia ini sudah dalam kondisi
Oda, tetapi malu untuk menceritakan ke pihak pendamping hukum juga. Dia sangat malu sampai nanti sudah putusan baru dia kasih tahu. Nah, itu juga menjadi hambatan untuk kita saat mengadvokasi. Sebenarnya perempuan ini harusnya kalau dari awal dia sudah sampaikan seperti itu, terbuka ke kita. Mungkin dari awal kita sudah mencoba membantu supaya setidaknya dia punya pertimbangan ini supaya harus diringankan begitu, putusannya bisa diringankan. Nah, kemudian juga ada yang dari rentan itu maaf bukan rentan, mungkin saya sedikit cerita Kak, dari kaum minoritas seperti LGBT juga ada satu kasus yang masuk di kita. Mereka juga saat mau melaporkan itu mereka sangat takut, dan ini kasus pertama yang baru masuk di Lembaga Bantuan Hukum Papua yang kemudian ditangani oleh tim minoritas, kasus LGBT pertama. Saat mereka masuk mau melaporkan kasus di kepolisian, mereka masih di stigma-stigma. Di saat mereka masuk, mereka dari pihak-pihak oknum-oknum yang ada di dalam situ, mereka menertawakan, bahkan melihat dengan cara-cara melihat yang tidak wajar begitu Kak. Iya ya, ternyata sampai sebegitunya ya diskriminasinya, bahkan lebih parah lagi ya. Betul, Kak. Lebih parahnya karena yang melakukan tuh malah oknum aparat gitu, aparat penegak hukum. Seharusnya kita hadir di sana sebagai pelindung, malah bukan kita ya. Kalau saya kan mereka bisa jadi korban juga ya. Iya, saya kan calon korban. Entah nanti kalau misalnya kekerasannya dalam bentuk apapun, tetap kan. Tapi menurut Novita penting tidak sih? Kalau saya sih penting sekali sih, kita harus membangun ruang aman begitu. Betul Kak, penting sekali. Karena memang dari kasus-kasus juga yang ditangani, ruang aman ini sangat penting karena itu melihat korban yang situasinya saat di luar daripada ruang aman itu selalu terancam kehidupannya. Bahkan setiap hari, apalagi kalau misalnya pelakunya masih di luar, mereka punya upaya-upaya untuk mengancam si korban tersebut, atau mungkin ruang aman untuk pemulihan dan lain-lain gitu Kak. Ya, berarti ruang aman ini berat. Ruang aman nanti kita bahas lagi. Oke. Buka tuh. Tahu lanjut saja Kak. Oh ya. Oh berarti ruang aman ini penting ya. Kalau menurut saya sih penting sih, karena ruang aman kan tidak cuma sekedar rumah ya. Betul. Bisa jadi itu solidaritas juga. Oke teman-teman, sepertinya kayaknya harus banyak sih sebenarnya waktunya ya untuk bicara tentang kekerasan. Selalu dibatasi. Tapi kita selalu dibatasi oleh waktu. Mungkin ada part berikutnya ya, part 2, part 3. Kayaknya sih jangan cuma kita ya. Bisa jadi teman-teman yang lain juga harus ikut sih. Siapa tahu ada yang mau ceritakan tentang pengalaman advokasi juga, pengalaman kampanye, kayak begitu. Begitu saja dulu ya teman-teman nih. Jadi Nov, coba kok sampaikan dulu apa kira-kira begitu ada yang baik untuk kita teman-teman yang ini dulu. Baik Kak. Jadi begini, bagi kawan-kawan perempuan di luar sana yang merasakan dirinya tidak aman atau merasa dirinya mengalami kekerasan, baik yang sudah dijelaskan sama Kakak Noris tadi, kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, jangan malu untuk speak up, jangan malu untuk membicarakan kasus tersebut. Dan juga saya juga mungkin sekaligus berbagi ke teman-teman di rumah, kami Lembaga Bantuan Hukum Papua sendiri memiliki satu tim perempuan dan anak yang khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Jadi kawan-kawan yang merasa dirinya sudah tidak aman atau mengalami kekerasan bisa langsung mengadukan ke kami Lembaga Bantuan Hukum Papua. Iya, kasus apapun ya? Iya, kasus apapun, termasuk perempuan dan anak. Oke. Kalau dari saya sih, mungkin saya juga masih percaya sih kalau hukum itu masih ada di negara ini, sehingga kalau teman-teman merasa tidak aman, silakan langsung mencari kawan-kawan yang teman-teman merasa aman di sekitaran mereka. Itu paling penting pertama kali, karena itu sistem atau support sistem kita untuk keluar dari rasa tidak aman. Pertama, yang kedua, saya mengusulkan lembaga-lembaga advokasi yang bisa memberikan bantuan hukum kepada teman-teman. Salah satunya kawan Novita di sebelah saya. Lalu dari kawan Novita mungkin bisa langsung bertemu dengan kawan-kawan, dijamin kok keamanan teman-teman semua pasti
kalau bercerita, speak up itu pasti aman karena teman-teman ini memang berperspektif korban sehingga teman-teman pasti akan merasa aman. Ya itu dari saya sih, Nov. Mungkin lain kali kita harus ketemu lagi ya. Pasti. Iya, kita harus banyak bawa ke kawan-kawan kita juga kan. Benar, Oke. Yang terakhir apa ya? Oh, kita punya salam ini saja, salam koalisi. Jadi kalau kita sebut teman-teman, jadi kita ada salam koalisi. Jadi salam koalisi kita tuh kalau misalnya saya teriak perempuan Papua, kita bilangnya Hidup, hidup, hidup. Oke. Kita sama-sama kita berdua akan mengatakan itu. Kalau teman-teman mau ikut juga silakan. Kita sangat terbuka sekali, teman-teman boleh ikut. Oke. Perempuan Papua, hidup, hidup, hidup. Sampai jumpa. Bye.